Saudaraku seiman, meninggalkan sesuatu yang haram ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat, dan kejujuran itu akan membuat munculnya rasa cinta Allah kepada kita sebagai pencipta, sehingga kebutuhan kita dipenuhi dan juga makhluk akan mencintai kita. Dinukil sebuah kisah nyata bahwasanya ada seorang anak muda di Mekah. Anak muda ini kehidupannya miskin, tapi dia orang saleh. Pada saat dia keluar dari Masjidil Haram, dia temukan ada sebuah kantong berwarna biru tergeletak di tanah. Maka dia ambil benda tersebut lalu dibuka sama dia. Ternyata dalamnya ada batu zamrud berwarna biru. Kemudian dia pun naik ke atas sebuah batu yang cukup tinggi, lalu berteriak dengan suara keras, "Wahai muslimin, saya telah menemukan kantong ini. Siapa pemiliknya? Ambillah." Saking jujurnya orang-orang pada saat itu, saudaraku seiman, tidak ada yang datang mengaku. Orang semua pada lihat, karena di depannya banyak pedagang-pedagang, tidak ada yang mengaku. Dia ulangi 2 kali, dia ulangi 3 kali, sampai 10 kali diulangi, tidak ada yang mengaku kalau itu barang dia. Lalu anak muda ini kebetulan dikenal oleh masyarakat sekitar Masjidil Haram. Lalu dia mengatakan, andai saja ada yang mengetahui pemilik ini, tolong tunjukkan rumah saya. Yang terjadi, saudaraku seiman, setelah anak muda ini pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian datang seorang bapak tua atau kakek tua, naik ke batu yang sama dengan hikmah ilahi. Kemudian dia mengatakan, "Wahai muslimin, saya kehilangan kantong berwarna biru. Siapa yang menemukannya, saya akan memberikan kepadanya 500 dirham." Maka ada satu pedagang datang kepada dia mengatakan, "Hai bapak tua, tadi sebelum anda naik ke batu ini, di batu yang sama ada seorang anak muda yang kami kenal saleh memiliki benda itu. Rumahnya di sana, pergilah ke sana." Ringkas cerita, orang tua ini pun pergi ke rumah tersebut, mengucapkan salam, lalu menanyakan tentang benda tersebut. Anak muda ini juga teliti menanyakan seperti apa bentuknya, warnanya. Setelah dipastikan memang sama, diberikanlah kepada si kakek tua tadi. Begitu diberikan, anak muda ini tidak pernah tahu kalau akan dibalas 500 dirham. Maka dia pun tiba-tiba dikasih kantong uang dirham tersebut. Kata dia, "Apa ini?" Kata si kakek tadi, "Ini adalah balasan yang sudah saya niatkan karena Allah. Saya ingin memberikan kepada orang yang menemukan permata ini karena permata ini sangat mahal bagi saya, punya nilai." Maka anak muda tersebut, "Demi Allah, saya tidak niat mengembalikannya untuk menerima balasan. Ambillah." Kakek ini mengatakan, "Ambillah." Terus saja mereka saling menolak sampai akhirnya kakek ini mengalah, dan akhirnya dia mengambil termasuk uang tersebut dan diambil batu tersebut, kemudian dia pergi. Anak muda ini menceritakan kisahnya. Dia bilang, setelah berjalan beberapa hari tentang kasus penemuan batu itu, saya makin sulit hidupnya, susah sekali. Saya merasa saya harus keluar dari Mekah untuk mencari rezeki di tempat lain. Dia pergilah ke Jeddah sekarang, naik kapal, ingin mencari rezeki. Pergi kemana? Ingin menyeberang ke wilayah Afrika, karena Timur Tengah, Laut Merah berseberangan dengan Afrika. Di tengah lautan dia bilang, tiba-tiba kapal kami dihantam oleh ombak yang besar, hancur, semuanya tenggelam. Saya berhasil selamat karena saya berada di atas sebuah papan, potongan papan kayu kapal tersebut. Lalu kemudian terdamparlah saya di sebuah pulau yang saya tidak tahu pulau itu punya siapa atau siapa penghuninya. Dia bilang, ringkas cerita, saya masuk, kemudian saya temukan ada sebuah masjid, dan masjid itu saya lihat sudah lama tidak dirawat. Saya pun membersihkannya, kemudian mulai saya lihat waktu subuh masuk di pagi hari. Maka dia bilang, saya azan. Begitu saya azan, mulailah masyarakat sekitar datang, kemudian ikut sholat bersama-sama. Waktu selesai sholat, mereka menanyakan tentang keadaanku. Lalu aku pun menceritakan tentang keadaanku sebenarnya. Lalu mereka mengatakan, "Wahai anak muda, sesungguhnya pemimpin wilayah kami di sini itu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Dia adalah imam kami, dia yang mengurus, mengajarkan kami, dan kami tidak ada yang bisa menggantikan dia. Gak ada yang bisa jadi imam, makanya masjid ini tidak dipakai. Kalau kau bersedia, kami tadi lihat kau bisa jadi imam, suara bacaanmu bagus, suara bagus, bisa nggak jadi imam?" Dia mengatakan, "Baiklah." Maka dia bilang, anak muda ini cerita, "Saya pun tinggal beberapa bulan bersama mereka, mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka agama, dan mengimami mereka. Gak lama kemudian, masyarakat setempat datang lalu mengatakan, 'Wahai anak muda, kami ingin kau menikah dengan salah satu anak wanita terbaik di wilayah kami ini.' Awalnya dia menolak, tapi karena masyarakat mendesak terus, akhirnya dia meyakini, akhirnya dia menerima. Kemudian didatangkanlah anak perempuan tersebut menggunakan cadar, pas duduk depannya dibuka cadarnya dengan penuh kecantikan wanita tersebut, tapi anak muda ini justru tidak tertarik melihat wajahnya si wanita tadi. Kenapa? Karena ternyata di leher anak wanita ini ada kalung, dan di situ tergantung batu permata sama dengan yang dia temukan di Mekah sekitar beberapa bulan yang lalu. Maka anak muda ini terus melihat batu permata itu. Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan, "Wahai anak muda, kau telah zalimi wanita ini. Kami datang untuk kau lihat wajahnya, bukan kau lihat perhiasannya." Maka dia mulai menceritakan, dia mengatakan, "Saya mohon maaf, saya punya kisah dengan batu ini, dan saya yakin itu. Berapa bulan lalu di Mekah ada seorang kakek tua begini diceritakan semua sampai selesai. Maka pada saat selesai, tiba-tiba satu masjid bertakbir semuanya.
Lalu anak muda mengatakan, kenapa kalian bertakbir? Kata mereka, apakah kau tidak tahu siapa kaki tua itu? Maka anak muda mengatakan, saya tidak tahu. Kata mereka, itu adalah ayahnya anak perempuan ini. Dan dia pemimpin kami yang kami ceritakan meninggal dan tidak lagi ada yang menggantikannya. Dia waktu pulang dari Mekah menceritakan kisahnya bersama kami. Dan pada sebelum dia meninggal beberapa hari yang lalu, dia sempat mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah menemukan laki-laki sejujur yang di Mekah itu, jadikan dia sebagai jodoh anakku. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya dan meninggalkan yang haram, Allah jadikan dia mendapatkan permata itu. Dia cerita, dia bilang, karena saya kembalikan karena Allah, maka saya menikah dengan perempuan tersebut. Jadi permata itu milik saya sama istri saya. Setelah berjalan pada waktu, kami dikaruniai 2 orang anak. Berjalan sekian tahun, istri saya mati, maka jadilah permata tersebut warisan untuk saya dan kedua anak saya. Berjalan waktu dengan hikmah Allah, kedua anak saya meninggal, maka tertinggallah saya bersama dengan permata itu. Saudaraku seiman, kisah-kisah seperti ini terlalu banyak di dalam histori kaum muslimin. Bagaimana orang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemaksiatan sekali lagi hanya akan membuat jiwa itu gundah, ya, hati itu kelam, muka itu gelap. Tapi ketaatan kepada Allah SWT akan mendatangkan kebaikan. Jangan pernah ragu, selama haram tinggalkan. Ingat hadis pertama tadi khutbah saya sampaikan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik.